Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah Yesus Kristus Putra Natal, malam ini kita ibadah malam kudus. Walaupun secara online kita tetap bersyukur. Malam yang khusus dijadikan Tuhan supaya manusia mendengar kabar baik tentang kedatangan Juru Selamat dunia, pengharapan dunia bagi manusia. Lahir Raja Shalom, Dia Juru Selamat kita. Dan malam hari ini mari kita datang sembah Dia. Sebelumnya kita undang Tuhan hadir di rumah-rumah kita, sehingga malam kudus ini menjadi malam di mana momentum untuk kita mengingat kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena anugerah kasih setiamu. Oh Tuhan, kami boleh ibadah malam kudus secara online. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Dan biar kiranya momentum malam kudus ini kami boleh berjumpa dengan Yesus Kristus. Kami datang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ibadah malam kudus ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang sembah Dia. Bagi mula segala pujian, hormat kami kepadamu ya Tuhan, karena Kau layak disembah. Sembah dan puji
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. Muliakan Tuhan.
surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenakan firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Penggenapan nubuatan sudah terjadi pada hari ini, bahwa Dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat amat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Haleluya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga dirilah putranya
memberikan putranya yang kudus untuk saudara dan saya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Malam hari ini malam kudus, hendak memperkuat iman dan memperbaharui komitmen untuk menjadikan Yesus sebagai sumber satu-satunya pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Karena begitu Allah cinta dunia, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, buka hati saudara. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Max Titale, supaya saudara terima sesuatu dari Tuhan di malam kudus ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Bukan sekedar malam kudus, tapi benar-benar firman-Nya. Kita berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena kasih-Nya yang luar biasa buat saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Rasakan kasih Tuhan. Buka hati saudara. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa,
Ya Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di dalam gereja maupun saudara-saudara yang ada di dalam rumah, saudara sendiri, berdua, bersama dengan keluarga, di ruang tamu, di ruang kerja, di kamar, dimanapun saudara berada. Izinkan firman Tuhan malam hari ini betul-betul menjadi berkat atas Natal yang kita rayakan malam hari ini. Itu sebabnya mari kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita pencerahan supaya firman Tuhan hari ini bukan saja memberikan kita pengetahuan, tapi membawa kita hidup di dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Sepanjang hampir setahun Tuhan, Tuhan sertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, malam Natal, kami mau merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan merenungkan, ajar kami menyadari ada pesan yang penting di dalam peristiwa Natal, kedatangan-Mu, kelahiran-Mu untuk dunia ini. Supaya setiap kami mengambil peran, sehingga lewat hidup kami, orang boleh merasakan berkat Natal. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua yang bersama-sama merayakan dan beribadah Natal malam hari ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dimanapun saudara berada. Di dalam situasi yang masih di dalam keprihatinan karena berhadapan dengan masa-masa pandemi yang belum berakhir. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita pengharapan lewat pesan Natal ini. Yang saya beri judul, Natal adalah alasan untuk kita menjadi terang. Saudara-saudara, setiap kali kita menantikan Natal, sebenarnya itu bukan mengharapkan suasana, bukan mengharapkan syahdunya lagu-lagu Natal, hiasan-hiasan atribut Natal. Setiap kali kita menyambut Natal, bukan kerinduan kita untuk liburan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan agar kita menjadi terang. Inilah tujuan Natal. Supaya jangan sampai saudara-saudara kita kehilangan esensi, kehilangan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kelahiran dan kedatangan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedatangan kelahiran Yesus itu bukan pelengkap kekristenan. Tujuan Yesus lahir di dalam dunia ini, kedatangannya bukan sekedar menyembuhkan segala penyakit. Kita tahu saudara-saudara sepanjang perjalanan hidupnya, ada begitu banyak orang-orang disembuhkan. Orang timpang berjalan, orang buta melihat. Bahkan orang mati dibangkitkan. Tapi apakah ini tujuan utamanya? Ternyata bukan Bapak Ibu. Saudara-saudara, tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus yang kita rayakan saudara-saudara setiap tahun bukan sekedar untuk menderita, untuk menghibur orang-orang yang menderita, untuk menyembuhkan orang-orang yang ditindas, yang dikecewakan. Kita tahu saudara-saudara ada begitu banyak orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hidupnya terluka, berduka. Nah, lewat kedatangan Tuhan ada banyak orang-orang tertolong. Tapi ini sekali lagi saudara-saudara, ini bukan tujuan utama. Dan bahkan tujuan utamanya juga bukan supaya kita menjadi kaya dalam materi, saudara-saudara. Kita percaya Tuhan memberikan kita perlindungan, pemeliharaan. Tapi bukan supaya kalau kita percaya kepada Yesus, ya kita menjadi orang-orang yang kaya raya seperti itu. Ingat, Tuhan pernah berkata serigala memiliki liang, burung memiliki sangkar. Tetapi untuk meletakkan kepalanya aku tidak punya. Saudara-saudara, bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup untuk memelihara hidup kita. Tujuan kedatangannya bahkan saudara-saudara bukan sekedar saudara-saudara menyelamatkan kita dari hukuman maut, api neraka jahanam yang mengerikan. Ingat baik-baik saudara-saudara. Tujuan utama dia lahir, dia mati di kayu salib
untuk membawa saudara 3 hal besar. Yang pertama saudara-saudara, supaya saudara berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita satu kali akan berhadapan dengan Tuhan dalam pesta kawin anak domba. Ini sebuah gambaran bagaimana kita bisa melekat, bagaimana kita bisa berjumpa muka dengan muka. Satu kesatuan yang dirindukan, betapa dahsyatnya manusia sebagai ciptaan bisa bersama-sama dengan Allah. Apa yang diutarakan di dalam kitab Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan, itu suatu perkara yang sangat misterius, yang sulit untuk bisa digambarkan. Tapi satu kali kelak saudara-saudara, dalam pesta kawin anak domba, itu lambang di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Itu satu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Kita juga akan turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Orang berlomba-lomba untuk menjadi calon pemimpin, menjadi anggota legislatif, ikut di dalam pilkada. Ya, pilkada mau jadi bupati kah, mau jadi wali kota kah, mau jadi gubernur, mau jadi bahkan sudah gembar-gembor saudara-saudara, walaupun pemilu untuk presiden masih 3 tahun yang akan datang. Tapi saudara-saudara, wacana-wacana politik ya sedang mempersiapkan ke arah itu. Apalagi saudara-saudara, incumbent ya sudah selesai. Artinya semua orang berpeluang untuk bisa maju. Nah, ini menjadi ladang di mana orang berusaha berlomba-lomba untuk jadi pemimpin. Saudara-saudara, ada satu kenikmatan, ada satu kepuasan. Saudara-saudara, sebagai orang yang berakal sehat, tentu kita dapat mengerti bahwa orang berusaha untuk maju, orang berusaha untuk menjadi sukses, menjadi pemimpin-pemimpin. Ketika orang akhirnya menjadi staf orang-orang tertentu, orang-orang penting, taruhlah menjadi staf gubernur, saudara-saudara, itu udah keren banget. Apalagi menjadi staf presiden, menjadi menteri. Itu satu kepuasan yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, kita tidak bisa berbohong. Nah, Alkitab berkata satu kali saudara-saudara, kita akan turut memerintah. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12, jika kita bertekun, kita akan turut memerintah bersama dengan Kristus. Dapatkah saudara bayangkan saudara-saudara, bahwa satu kali kita akan memerintah bersama Kristus, memerintah bangsa-bangsa. Itu sulit kita bisa mengerti bagaimana mungkin satu kali Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Bersama-sama dengan orang-orang percaya, ikut mengelola. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang ingin saya katakan bahwa kelahiran dan kedatangannya untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan sekedar supaya saudara dapat melunasi hutang-hutang saudara. Bukan sekedar supaya penyakit saudara mungkin rasa-rasa berat ya bisa disembuhkan. Bukan sekedar saudara-saudara sembuh dari luka-luka kekecewaan. Bahkan bukan sekedar saudara diselamatkan dari api neraka. Tapi saudara-saudara, yang ketiga saudara-saudara, saudara menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kalau saudara tidak pernah berpikir tentang ini, maka kemuliaan ini tidak lagi menjadi sasaran utama. Keberdampingan kita dengan Tuhan tidak lagi menjadi sasaran utama. Ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan bukan lagi menjadi sasaran utama. Sasaran utama kita ya supaya kita dapat promosi, supaya kita sukses kuliahnya, supaya dapat pasangan yang ya cakep, ganteng, mapan, baik, supaya kita punya anak, supaya kita akhirnya menikah, supaya akhirnya usaha rampung, jalan. Saudara-saudara, saya tidak melarang saudara punya cita-cita seperti ini. Tapi saudara-saudara, ini bukanlah cita-cita yang seharusnya menjadi goal tujuan utama dari kekristenan, dari orang-orang percaya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang jauh lebih dahsyat. Alkitab berkata, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, dikatakan, penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan, ya saudara-saudara,
yang kita akan terima. Kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Bayangin saudara-saudara, apa yang disebut segala-galanya? Coba sebut satu hal yang dicari orang. Coba sebut satu hal yang diinginkan orang. Bagaimana orang itu bisa berbahagia, bisa bersuka cita, bisa begitu menikmati, bisa begitu joyful, bisa begitu senang oleh karena mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu. Dan Alkitab berkata, kemuliaan yang kelak akan dikasih itu melebihi segala-galanya. Wow, kalau saudara tidak bisa berpikir ke arah sini, maka saudara tidak akan tertantang untuk masuk di dalam panggilan. Kenapa sampai dia mau datang ke dalam dunia ini? Saudara-saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 hal ini yang seharusnya menjadi dasar, menjadi penggerak. Setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan, kita diselamatkan untuk mendapatkan potensi yang besar ini. Tapi potensi yang besar ini tidak akan bisa terjadi Bapak Ibu, kecuali atau sampai kita menjadi terang. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Itulah standar dari orang-orang yang diselamatkan ketika dia mau berdampingan dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Dia boleh berada dalam kerajaan sorga, tapi dia belum tentu diizinkan untuk bisa berdampingan dengan Tuhan. Alkitab berkata di sorga itu ada tingkatannya. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius, satu kali Tuhan mengecam orang-orang yang berusaha beragama tapi mengabaikan panggilan untuk berdampak. Dan Tuhan berkata kalau orang-orang ini mengajarkan kepada orang-orang ini untuk tidak dipanggil untuk berdampak, maka dia akan mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi di dalam kerajaan sorga saja ada tempat-tempat yang sebenarnya saudara-saudara itu seharusnya menjadi tempat-tempat yang harus dihindari. Kenapa? Sama seperti saya pernah ilustrasi ya Bapak Ibu. Saya suka ini karena memang masih update. Saudara-saudara untuk masuk mall 2 bulan setengah, 2 bulan terakhir ini, maka saudara-saudara orang harus pakai tiket vaksin, harus punya aplikasi lindungi dan kalau dicek dia harus ya hijau, paling tidak kuning atau satu yang merah, saudara-saudara tidak boleh masuk. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, orang bisa masuk mall, tapi tidak semua orang bisa menikmati apa yang disediakan di mall. Kenapa saudara-saudara? Tergantung orang itu punya uang atau tidak. Saudara bisa bayangin, saudara masuk mall, punya aplikasi lindungi, saudara sudah divaksin, lalu saudara masuk mall. Tapi kalau saudara tidak punya uang, saudara jadi penonton saja. Saudara akan malu-maluin kalau misalnya masuk restoran ditanya sama pelayannya, Bu mau pesan apa, Pak mau pesan apa, Brur mau pesan apa. Lalu saudara berkata, ya saya lihat-lihat doang. Saudara malu-maluin, saudara tidak akan masuk di dalam restoran. Saudara akan putar-putar saja di sekeliling jalanan di mall, duduk-duduk begitu, lihat-lihat saja. Dan ini mungkin gambaran yang tidak akan sama dengan apa yang saya mau bawakan atau ceritakan tentang kemuliaan. Saudara-saudara, orang tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang tidak akan bisa berdampingan dengan Tuhan. Orang tidak akan bisa menerima kemuliaan yang melebihi penghormatan, melebihi barang apapun yang paling indah, melebihi tempat apapun yang paling jauh, yang paling indah, yang ingin dicari orang, dicapai orang. Apa itu? Kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Dan untuk mencapai itu, Bapak Ibu dengar, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi terang. Orang-orang yang menjadi seperti Kristus. Makanya tidak heran Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara dan saya disuruh untuk apa? Untuk melakukan kehendak sorga, kehendak Bapa di bumi, di dalam pekerjaan, di dalam kuliah saudara, di dalam sekolah saudara, sebagai bapak, sebagai ibu, ya sebagai mertua, sebagai mantu, sebagai karyawan, sebagai bos pimpinan, siapapun saudara. Saudara dipanggil untuk apa? Untuk mempraktekkan gayanya sorga, untuk mempraktekkan terang. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi terang sama seperti Kristus. Inilah yang menjadi patokan buat kita layak untuk menerima 3 hal besar tadi. Makanya saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena apa? Dia mengasihi saudara.
supaya saudara punya peluang, dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menjadi standar bagaimana kita bisa meraih apa yang Tuhan sediakan. Makanya Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya baca di dalam ayat yang Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Bapa memperlengkapi dengan hal-hal yang lain. Bukan cuma keselamatan. Ketika saya baca, iya Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini Natal. Saudara-saudara, ini menyelamatkan kita dari neraka, hukuman kekal. Tapi dikatakan tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kenapa bukan cuma Yesus saja Bapak Ibu. Karena seperti tadi bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita bukan sekedar selamat dari api neraka. Tapi untuk 3 hal besar tadi. Berdampingan dengan Tuhan. Melihat Tuhan muka dengan muka. Bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati hadiratnya saudara-saudara yang dahsyat. Yang kedua, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Mengelola dunia ini. Ini begitu dahsyat. Dan apa? Kemuliaan yang melebihi kenikmatan dunia. Melebihi tempat yang terbagus. Melebihi nikmatnya berjaya. Melebihi nikmatnya disanjung orang. Melebihi nikmatnya makanan. Melebihi nikmatnya berumah tangga. Melebihi nikmatnya seks. Melebihi segala sesuatu. Itu akan diberikan. Nah saudara-saudara, karena Tuhan menyediakan ini, Dia memberikan kita segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu itu diberikan Bapa. Supaya apa? Supaya kita dapat memenuhi kriteria menjadi terang. Makanya tadi saya mulai dengan judul Natal. Selalu harusnya mengingatkan kita bahwa kita ini adalah terang. Yes, Yesus adalah terang. Tapi ketika kita merayakan Natal, bukan liburan yang pertama-tama kita ingat. Bukan kado untuk siapa yang pertama-tama kita ingat. Atau kado apa yang akan kita terima. Saudara-saudara, acara apa saudara-saudara. Setiap kali saudara merayakan Natal, seharusnya saudara diingatkan. Aku adalah terang. Lewat peristiwa Natal, Tuhan memberikan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu yang diberikan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan jaminan pemeliharaan dan perlindungan. Dia tidak selalu harus memberikan langit yang cerah, kadang-kadang mendung. Ini kan istilah yang sering kali kita dengar. Maksud saya saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita bergumul. Ada orang-orang yang sudah hidup benar, tapi ya uangnya biasa-biasa saja. Saudara-saudara, ini kenyataan. Saudara tidak perlu sedih. Saudara-saudara jadi Kristen bukan tujuan supaya saudara jadi kaya. Saudara dengar kekayaan pun sebentar. Ada orang-orang yang kaya raya luar biasa, tapi sedikit saja menikmatinya. Beberapa orang yang punya uang juga ada sakit-sakitan sejak mereka muda. Mereka tidak bisa menikmati. Beberapa orang yang punya prestasi di dalam pendidikan, ya penghormatan sebentar saja dia akan dilupakan. Beberapa orang yang jalan-jalan ke tempat-tempat yang hebat, ya satu kali akan tinggal kenangan. Jadi bukan itu, saudara-saudara. Tuhan sedang membawa saudara untuk apa? Untuk bisa berbuah. Nah di tengah-tengah kesulitan, Tuhan janji akan menyertai saudara. Lewat peristiwa Natal, ingat ya saudara-saudara, ada 3 tokoh nih. Misalnya Maria. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu Maria itu mendapatkan satu tugas, bukan cuma mustahil atau bukan cuma kedengaran mustahil, memang mustahil. Dia seorang perawan lalu harus mengandung. Konsekuensi logis yang dia akan terima, jelas dia tidak nyaman saudara-saudara. Bukan cuma tidak nyaman, konsekuensi sosial yang akan dia hadapi. Saudara-saudara, sebagai orang Yahudi dia terancam hukuman rajam. Kalaupun dia diselamatkan, dia akan kehilangan masa depan
yang normal, masa depan yang cerah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sanggup melindungi Maria dari kehancuran, dari fitnah, dari hukuman mati, saudara-saudara. Begitu juga dengan Yusuf. Menerima Maria, saudara-saudara, yang dia tahu bahwa dia telah hamil. Walaupun belum menikah dengan dia, ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Tetapi kedua orang ini dilindungi Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, ketika dia harus sensus, ya saudara-saudara, kan pada waktu itu Kaisar Agustus kirim untuk perintahkan untuk sensus, dia harus ke Bethlehem. Dan kita tahu saudara-saudara di Bethlehem tidak ada tempat. Tapi apakah Tuhan tidak memberikan satu perlindungan kepada dia? Ya, Tuhan lindungi. Apalagi saudara-saudara, kita tahu bahwa di Alkitab Herodes marah dan merasa terancam. Dia mengeluarkan satu dekrit untuk membunuh bayi-bayi ya 2 tahun ke bawah. Ini termasuk apa? Termasuk kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah bisa diselamatkan? Ya, Tuhan lindungi. Ini bukti pemeliharaannya. Bahkan ketika dia harus menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati, Tuhan memelihara. Contoh misalnya orang Majus. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Majus ini orang-orang dari timur. Ya, ada banyak tafsiran di mana negeri timur ini. Ada orang-orang berkata ini di ujung timur Irak, ya beberapa dekat perbatasan India seperti itu. Ya, whatever lah, wherever lah, saudara-saudara. Tetapi yang kita tahu bahwa ini merupakan perjalanan yang tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan akhirnya melihat kerinduan untuk mencari Putra Allah ini, Tuhan melindungi. Dan bahkan Tuhan melindungi dari bahaya Herodes. Saudara-saudara, ini bukti dalam peristiwa Natal kita lihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada dengar. Mungkin saudara tidak kaya. Mungkin saudara hidup benar, tapi dagangan masih agak seret. Mungkin saudara hidup benar, tapi kok saingan begitu banyak. Saudara-saudara tidak perlu khawatir. Kalau saudara hidup benar, saudara mempertahankan kehidupan yang kudus, saudara mau berdampak, dengar. Tujuan hidup saudara bukan yang sementara ini. Ya, kita akan tetap dijaga Tuhan. Tapi bukan kekayaan dunia yang menjadi tujuan utama. Jadi segala sesuatu itu yang pertama pemeliharaan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Bapa menyerahkan Yesus dan memberikan apa? Segala sesuatu. Yang pertama jelas pemeliharaannya. Yang kedua, Bapa berikan Roh Kudus. Untuk menjadi orang-orang yang berbuah, untuk menjadi orang-orang yang lebih sabar, untuk menjadi orang-orang yang berkata kepada dosa tidak. Ada peluang untuk berdosa dan kita bisa berkata no. Orang lain tidak tahu, peluang ada, hanya kita yang tahu, saudara-saudara. Tapi kita dapat berkata tidak, aku tidak akan berbuat dosa. Saudara-saudara, ini adalah standar bukan untuk masuk sorga. Ini standar bagaimana kita dipanggil untuk menerima 3 hal besar tadi. Saudara-saudara, menjadi seperti Kristus. Tapi kita tidak akan mungkin untuk berkata kepada dosa tanpa apa? Tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita bisa mengatakan aku memaafkan kamu walaupun kau sudah menyakiti aku. Berapa banyak istri-istri saudara-saudara yang terluka karena suaminya. Berapa banyak anak-anak yang terluka karena bapaknya. Berapa banyak saudara-saudara pemimpin-pemimpin yang akhirnya terluka karena anak buahnya atau sebaliknya. Berapa banyak saudara-saudara ya mertua-mertua yang dikecewakan atau mantu-mantu yang dikecewakan oleh mertua sebaliknya. Saudara-saudara dengar, ketika saudara berkata aku mengampuni. Saudara-saudara, ini adalah satu standar yang memang diinginkan Kristus. Dan saudara tidak akan mungkin jadi seperti ini. Kecuali apa? Kecuali Roh Kudus memimpin saudara untuk semakin murah hati. Saudara-saudara dengar, mungkin saudara tidak punya uang banyak. Tapi saudara tergerak untuk berdampak, memberi, saudara-saudara, memberi untuk ladang-ladang misi, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang-orang yang kekurangan, memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, saudara-saudara, ketika dia berkata kepada orang-orang tertentu, mereka adalah orang-orang bisnismen, pedagang. Dia berkata, Rasul Paulus berkata, dukung dia. Karena mereka ini adalah yang menyokong pelayanan rasul-rasul, pelayanan saya seperti itu. Saudara-saudara, dengar nih, saudara tidak akan bisa tergerak mengeluarkan uang saudara. Kecuali apa? Kecuali Roh Kudus. Padahal Tuhan, saudara-saudara, telah membeli saudara. Semua yang saudara miliki, miliknya Tuhan.
Berapa banyak orang-orang, saudara-saudara, begitu pelit. Padahal hartanya banyak. Ya saudara-saudara, tapi ya dia begitu pelit. Kenapa? Saya percaya dia tidak peka. Nah, orang-orang yang digerakkan Roh Kudus mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Semakin lemah lembut, semakin murah hati, semakin setia. Ini adalah standar, bukan untuk masuk sorga Bapak Ibu. Tapi standar untuk menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Dan saudara-saudara dengar, Roh Kudus juga memberikan saudara kuasa. Itu sebabnya ketika saudara berbicara, menasehati orang bisa bertobat, orang bisa sadar. Itu sebabnya ketika saudara tumpang tangan, orang bisa sembuh. Itu sebabnya ketika saudara usir setan bisa lari. Itu sebabnya saudara-saudara diberikan karunia hikmat. Beberapa orang tidak tahu, ya saudara tahu. Beberapa orang lupa, saudara ingat. Beberapa orang tertipu, saudara tidak bisa tertipu. Kenapa? Karena Roh Kudus. Nah, karya-karya saudara semakin nyata. Supaya apa? Supaya saudara dipandang orang-orang yang telah memiliki tabungan buat kekekalan. Itu tidak akan mungkin. Kecuali apa? Bapak kasih. Jadi ketika Bapak berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyalahkan segala sesuatu. Yang pertama pemeliharaan, yang kedua Roh Kudus, pribadinya. Roh Kudus datang kepada kita untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan kita kuasa kemampuan untuk melakukan perkara-perkara besar. Apalagi segala sesuatu. Saya pernah ingatkan di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Kalau saudara baca di dalam Efesus 4 ayat 11, dikatakan gini, dan ialah yang memberikan, Bapak ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak bukan cuma kasih pemeliharaan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak bukan cuma kasih Roh Kudus dan kuasanya, tapi Bapak juga kasih orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang ada di sekitar saudara, dia punya karunia kenabian. Ada beberapa orang yang di antara saudara dikirim Tuhan, dia punya karunia kerasulan. Pimpin saudara, ajar saudara. Ada beberapa yang punya karunia pengembalaan. Ya saudara ngomong saudara, didik saudara, disiplin saudara. Supaya apa? Supaya saudara diarahkan. Supaya saudara bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk layak memiliki standar. Untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Lalu apalagi yang saudara-saudara, Yesus berdoa syafaat buat saudara. Ini doa yang luar biasa. Kalau Rasul Paulus saja minta didoakan jemaat dan dampaknya luar biasa. Apalagi doa-doa Tuhan Yesus. Petrus jatuh begitu dalam ketika dia menyangkal. Tapi Petrus bisa akhirnya pulih. Ketika Petrus berjumpa di Galilea, saudara-saudara, Tuhan memulihkan dia. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita tahu sebelum itu saudara-saudara, Tuhan pernah ngomong kepada Petrus, Petrus, iblis telah mengintip kamu untuk menampi kamu. Tapi ingat, aku telah berdoa untuk kamu. Kalau kamu sudah insaf, ingatkanlah saudara-saudaramu. Dan ternyata betul Petrus jatuh. Tapi Petrus bertobat. Karena apa? Karena doanya Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Bapak, saudara-saudara. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Bapak adalah Bapak yang mendisiplin. Jadi ketika kita menyimpang, Bapak ingetin. Ketika kita gagal, Bapak ingetin. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, Bapak ingetin. Kalau perlu Bapak mendisiplin. Makanya dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara dengar, inilah pesan Natal buat saudara. Siapapun saudara dengar, sendiri atau berdua, beramai-ramai, berkeluarga. Ya saudara-saudara dengar, setiap kali kita dengar pesan Natal. Sebenarnya itu mengingatkan kita adalah terang dunia. Lewat hidup kita, saudara-saudara, seharusnya orang juga berjumpa dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada, yang hari-hari ini mungkin sedang galau, sedang mellow, mungkin karena pergumulan, karena kesedihan, karena luka. Saudara mari bersuka cita. Dia selamatkan kita, bukan cuma selamat dari neraka, tapi dia persiapkan kita untuk apa? Untuk menerima kemuliaan yang hebat berdampingan dengan Tuhan. Jadilah terang
Selamat Hari Natal. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Siapapun saudara-saudara, dimanapun saudara berada, izinkan Tuhan menjamah kita. Supaya apa? Supaya kalau saudara rayakan Natal, ya jangan seneng-seneng dengar lagu, lihat acara, lalu lupa. Ingat judul khotbah hari ini. Setiap kali saudara rayakan Natal, sebenarnya saudara diingatkan, saudara dipanggil untuk jadi terang. Kita dulu kegelapan, tapi telah menjadi terang dunia. Saya berharap saudara-saudara jadilah berkat. Di luar sana begitu banyak orang susah, orang kesepian, orang terluka, orang kecewa. Mereka butuh kasih Tuhan. Dan kasih itu ada dalam diri saudara. Bagikan. Orang-orang susah. Banyak hamba-hamba Tuhan juga kekurangan. Mari bantu mereka. Supaya apa? Lewat kehidupan saudara, pekerjaan Tuhan semakin dahsyat. Dan sekali kelak saudara-saudara Tuhan akan berkata kepada saudara, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah jadi terang. Mari semua tundukkan kepala. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada yang merasa bahwa hari ini kok diingatkan. Setiap kali dengar firman tentang Natal, kok diingatkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan begitu juga saudara, saudara terang dunia. Kok adalah garam dunia. Kalau hari-hari ini engkau mungkin belum serius, belum maksimal. Setiap kali rayakan Natal yang kau pikirkan adalah diri saudara sendiri. Inilah waktunya untuk berkarya buat Tuhan. Siapa dengar firman Tuhan dan kau berkata, Tuhan, terima kasih buat pesan Natal malam hari ini. Ini pesan Natal bukan untuk orang lain, ini buat saya nih Tuhan. Taruh tangan saudara di dada. Izinkan berkat Natal turun atas saudara. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap jemaatmu Tuhan. Baik yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Sendiri berdua, berserta keluarga. Di ruang tamu, ruang kerja, di kamar. Dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Biar kiranya keheningan Natal ini membawa menuntun mereka. Menyadarkan mereka bahwa mereka adalah terang. Lewat hidup mereka Tuhan. Kiranya banyak orang sakit sembuh. Lewat hidup mereka Tuhan. Ada orang-orang yang berduka terhibur Tuhan. Lewat hidup mereka ada orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang terikat dilepaskan. Orang-orang yang sulit akan menjadi orang-orang yang lembut. Tuhan lewat keteladanan hidup mereka. Lewat kebaikan mereka. Mereka boleh melihat Kristus. Terima kasih Bapak untuk ibadah Natal malam hari ini. Sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sudah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan di ibadah malam kudus ini. Kiranya saudara tangkap sesuatu, Tuhan memberkati saudara. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara candlelight service. Mengapa kita setiap Natal mengadakan penyalayan lilin saudara-saudara? Setiap kali saya sampaikan bahwa di dalam Dia ada terang dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Seperti firman Tuhan tadi, dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Untuk itu malam hari ini, Bapak Gembala akan menyalakan lilin. Dan setelah itu kita akan menaikkan pujian malam kudus. Mungkin biasa kita di gereja, tapi kalau di rumah Bapak Ibu kita dengan hikmat, kita bisa matiin lampu. Mungkin kalau ada lilin atau dari handphone kita nyalain senternya. Dan dengan penuh kesungguhan hati kita boleh menikmati ibadah malam Natal di rumah. Baik, kita akan naikkan pujian malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap.
malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentera samawi megah. Puji Allah sebab hikmat-Nya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Karena salam amat besar, karena salam amat besar, patutlah bergema dari dunia yang telah tercemar, dari Allah diberi amasih. Sekalipun kalah, jadilah pohon alas. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu, atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati ibadah kami dari awal hingga saat ini ya Bapa. Di malam yang kudus ini Tuhan, secara khusus kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati sepanjang kehidupan kami di tahun ini ya Tuhan, dengan penuh kemurahan dan kebaikan Allah ya Bapa. Hingga kami boleh menikmati ibadah meskipun secara online ini ya Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus menghiasi kehidupan kami dan seluruh umat-Mu ya Bapa. Sehingga gereja-Mu malam hari ini dengan penuh sukacita menyambut akan kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa dalam doa kami ya Tuhan,
untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan supaya dapat memaknai Natal tahun ini Tuhan dengan baik dan benar. Serta melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, kalau semuanya ini boleh terjadi ya Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biar kiranya kami terus boleh belajar ya Tuhan, dari setiap peristiwa, dari setiap pengalaman-pengalaman yang boleh kami lalui ya Tuhan, sehingga kami boleh menemukan makna Natal yang sesungguhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, yang membawa kami pengharapan yang besar, sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini Bapa, kami membawa di dalam doa untuk ibadah Natal GBI Petamburan ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember esok ya Tuhan. Kami mohonkan ya Tuhan, semua ibadah baik yang dilaksanakan secara onsite maupun online ya Tuhan, Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan berkati seluruh perangkat yang kami pergunakan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam peribadatan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, biar kiranya lewat gereja-Mu ini Tuhan, berkat Natal ya Tuhan, boleh terus tersalurkan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik yang mengikuti secara onsite maupun yang mengikuti dari rumah ya Tuhan. Bapa, kami percaya ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada saat ini Tuhan, namun kami percaya tidak mengurangi ya Tuhan akan berkat Natal yang kami terima dari Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah di masa pandemi ini ya Bapa, tidak menjadikan lemah semangat kami untuk menyanjung dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan ya Tuhan ibadah Natal 25 Desember GBI Petamburan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati cuaca yang baik Bapa. Tuhan memberkati keamanan yang baik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hari istimewa ini Bapa menjadi berkat yang istimewa bagi seluruh bangsa ini Tuhan, untuk menerima berkat Natal ya Tuhan dengan cuaca yang baik ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan ya Tuhan dalam setiap doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang memberi pengharapan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di ibadah malam kudus ini kita diberikan kesempatan untuk bersyukur karena pertolongan kasih sayang Tuhan sampai hari ini kita boleh mengikuti ibadah Natal malam kudus dan diberikan kesempatan. Sekali lagi mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini di ibadah malam kudus kami memberikan persembahan melalui scan barcode yang sudah disediakan di layar TV kami. Kami mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga malam hari ini di ibadah malam kudus kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Beri hatimu kepadanya, bersama kita bersyukur. Silakan saudara bisa memberi dengan penuh sukacita. Scan barcode, haleluya. Hai dunia, gembira.
bersyukur bersama-sama. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Lihat itu gembiralah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-sorak. Sekali lagi, hai dunia. Hai dunia, hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah, bersorak, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya, Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan kita akan mengakhiri ibadah malam kudus dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah malam kudus ini dengan penuh syukur Tuhan. Kami telah terima firman-Mu, kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami, kami mau laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir bagi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan acara Natal besok di gereja. Kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sehingga sukacita kami boleh menjadi lengkap. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai jumpa besok di ibadah di gereja jam 7 dan jam 10. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.